Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1676 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari
lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika terjadi kelaparan hebat yang melanda seluruh bumi pada saat itu. Termasuk di Kanaan, di mana Israel atau Yakub dan anak-anak cucunya tinggal. Jadi kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan hebat itu bukan hanya dialami oleh orang kafir, tapi juga dialami oleh Yakub dan keluarga besarnya, yang adalah gambaran gereja pada zaman Perjanjian Lama. Tapi di balik semua peristiwa itu, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi Yakub dan juga anak-anaknya. Saya percaya saudara, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita hanya melihat sebuah peristiwa itu hanya dari sudut manusia. Terkadang kita kecewa, sakit hati, kita menangis, kita sangat-sangat terpukul dengan satu peristiwa. Tapi kita tidak melihat dari kacamata Tuhan bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi Tuhan bekerja dalam segala macam peristiwa. Bagi manusia, waduh, ini sangat-sangatlah susah, pelik, sulit. Tapi pada akhirnya, kita yang percaya kepada Tuhan akan melihat di balik semua peristiwa yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan sedang rancangkan buat saudara dan saya, orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya, pandemik diizinkan Tuhan. Dan di balik pandemi itu, semua ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita, orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemik Tuhan izinkan supaya kita apa? Introspeksi diri kita. Supaya kita melihat bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita di saat pandemik 2 tahun yang lalu, kita mengalihkan pengandalan diri kita kepada Tuhan. Bukan lagi mengandalkan usaha pekerjaan kita. Saudara perhatikan, orang-orang yang mengandalkan harta benda, yang mengandalkan usaha pekerjaannya di masa pandemik, rata tanah, saudara. Betul? Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, betul dia susah. Betul dia hidup pas-pasan, tapi mereka lah yang mengandalkan Tuhan, itulah yang tetap bertahan hidup dan diberkati. Amin. Saudara, di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya percaya Tuhan punya rencana indah di balik semua peristiwa yang kita alami. Amin. Haleluya. Saudara, sama dengan peristiwa yang terjadi di zaman Yusuf ini. Ada rencana Tuhan buat Yusuf dan keluarga besarnya. Amin. Apa yang dapat kita pelajari melalui peristiwa ini? Perhatikan. Melalui peristiwa ini, yang pertama kita tangkap, Tuhan mempertemukan Yusuf dan saudara-saudaranya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang melalui banyak peristiwa, saudara, Tuhan izinkan mempertemukan dengan saudara-saudara kita. Dengan adanya kesulitan, persoalan, pergumulan, tekanan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara akan mengenal siapa saudara, siapa teman. Mana sahabat, mana hanya teman biasa. Betul? Di saat saudara berkelimpahan, saudara, kemarin saya bilang, kucing aja saudara mengaku dia itu saudara Anda, betul? Saudara, di saat saudara susah, jangankan
Teman-teman yang setiap hari dengan saudara, pasangan saudara sendiri bisa saja nggak mengenal saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua peristiwa itu, Tuhan mau kita belajar. Belajar mengenal siapa sahabat kita yang sejati, siapa yang hanya teman. Selalu saya katakan, sahabat dan teman itu beda. Teman itu hanya ada di saat kita berkelimpahan, di saat kita diberkati, hadir terus dia, ada bersama-sama dengan kita. Tapi di saat kita susah, dia nomor satu yang meninggalkan saudara. Beda dengan sahabat. Sahabat itu susah senang dia ada bersama dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman kita yang ada di sekitar kita, yang selalu berjalan bersama dengan kita, itu di saat senang aja mereka ada bersama dengan kita. Di saat kita susah, bangkrut, sakit, mereka tidak akan bisa setia dengan kita. Hanya ada satu sahabat kita yang sejati. Dialah Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biasanya di balik peristiwa yang besar terjadi, baru kita ingat kepada Tuhan. Baru Tuhan mempertemukan kita dengan Tuhan itu sendiri. Waktu kita berkelimpahan, susah kita mau cari Tuhan, nggak ada waktu, saudara. Tapi di saat kita susah, Tuhan izinkan, betul. Saudara mungkin bangkrut saat ini. Mungkin saat ini saudara sakit. Tapi minimal saudara terselamatkan. Daripada saudara mati dalam kekayaan kelimpahan saudara, saudara tidak mengenal Tuhan, akhirnya saudara mati, binasa. Bersyukurlah saudara kalau saat ini saudara ditegur sehingga saudara sakit, bangkrut, orang-orang meninggalkan saudara, bersyukur saudara. Kenapa kita harus bersyukur? Karena melalui kejadian itu, di saat kita sakit, susah, orang-orang meninggalkan kita, kita cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa yang luar biasa terjadi, sama seperti Yusuf. Tapi di balik semuanya itu, ada peristiwa yang luar biasa. Tuhan mempertemukan Yusuf dan saudara-saudaranya. Melalui kejadian yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita akhirnya dipertemukan dengan Allah. Dengan Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati kita. Haleluya. Yang kedua saudara, melalui peristiwa ini kita belajar. Yakub mengajarkan kita, orang percaya, untuk melakukan cara yang benar ketika ada dalam masa-masa sulit. Yakub mengajarkan kita untuk tidak hanya berdoa dan beriman saja, tapi apa? Berusaha. Amin. Sudah perhatikan di ayat 2 di sana. Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Amin. Ketika Yakub melihat keadaan situasi, anak-anaknya juga sudah mulai putus asa karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka saling berpandangan satu dengan yang lain. Artinya mereka sudah tidak mendapatkan jalan keluar dengan masalah, kesulitan, kelaparan yang hebat terjadi dalam kehidupan mereka pada saat itu. Tapi Yakub sebagai ayah mereka memberikan jalan keluar. Kamu harus pergi. Artinya saudara, bukan hanya berdoa dan beriman, kita juga harus tambah lagi, berusaha. Harus ada 3B ini. Berdoa, beriman, dan berusaha. Amin. Ketika Yakub menyuruh ke 10 anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk beli gandum, saudara, itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang percaya untuk dapat belajar, untuk bertahan hidup. Kita harus apa? Berusaha. Amin. Jadi yang benar harus ada 3B ini. Berdoa, beriman, dan berusaha. Sama dengan apa? Hidup. Hidup yang diberkati. Amin. Haleluya. Yang ketiga, melalui peristiwa ini kita belajar apa yang menjadi mimpi kita itu pasti akan terjadi
menurut waktu Tuhan. Amin. Saudara ingat mimpi Yusuf? Coba saudara lihat ayat 6 dan ayat 7 dulu. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka apa? Menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini mimpi dari Yusuf di pasal 37, di mana Yusuf berkata kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berkata dalam mimpinya bahwa berkas gandum Yusuf berdiri tegak dan berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Dan satu lagi mimpi Yusuf yang berkata begini, bahwa matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, inilah yang disebut mimpi yang menjadi kenyataan. Dan itu betul terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan kasih kepada saudara melalui mimpi, melalui vision itu, melalui saudara, apa yang diperlihatkan Tuhan itu, kalau saudara mengimani itu, maka itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau saudara mimpi buruk, katakan, ini saya tolak mimpi buruk ini. Dan tidak akan pernah terjadi dalam nama Yesus. Kalau itu baik, imani itu. Saya imani, aminkan. Dan biarlah ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan apa yang saudara mimpi, itu akan menjadi kenyataan di hari esok. Imani dan aminkan itu. Haleluya. Yang keempat saudara, Yusuf tidak membalas dendam. Kalaupun Yusuf membentak mereka dan memenjarakan mereka semua selama 3 hari. Dan mengeluarkan mereka, menahan Simon, itu bukan karena Yusuf mau berniat untuk membalas dendam kepada mereka. Yusuf hanya mau melihat reaksi saudara-saudaranya. Apakah mereka telah bertobat, sudah berubah atau tidak. Yusuf dalam konteks ini sebenarnya melakukan itu semua hanya untuk menggali informasi tentang mereka dan juga tentang kabar ayah mereka Israel dan menggali informasi tentang keadaan adiknya, adik daripada Yusuf yaitu Benyamin. Apakah mereka itu masih hidup atau tidak? Jadi Yusuf menangkap mereka, memenjarakan mereka itu tidak ada artinya Yusuf mau balas dendam kepada mereka, tidak. Yusuf mau menguji mereka dan mau menggali informasi dari mereka tentang ayah mereka dan juga tentang adiknya Benyamin. Jadi tidak ada niat Yusuf untuk membalas dendam. Kalau Yusuf membalas dendam, selesai mereka semua, betul? Yang terakhir, yang kelima, saya menangkap dari pembacaan firman Tuhan ini dari pasal 42 ini sampai selesai, saudara, saya belajar begini. Ada peran dari Ruben sebagai kakak sulung yang sangat berperan aktif di sana. Ruben seorang kakak yang bertanggung jawab buat adik-adiknya. Ketika Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke sumur dan dijual, saudara, saya perhatikan, peran Ruben itu sangat luar biasa. Dia membela, kalau bisa jangan dibunuh, jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga ketika mereka menghadap Yusuf dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini. Yang banyak berbicara siapa? Ruben. Betul? Ketika mereka pulang, yang menyampaikan kepada Israel bahwa Simon masih tertinggal di Mesir, ditahan oleh mangku bumi di sana yang tidak lain adalah anaknya sendiri, Yusuf. Yang menyampaikan kepada Yakub siapa? Ruben. Saya menangkap pesan di sini bahwa seorang kakak sulung haruslah seorang yang bertanggung jawab buat adik-adiknya. Seperti Ruben. Ruben juga yang terdepan, yang bertugas membela adik-adiknya. Sebagai kakak sulung, saudara harus membela adik-adik saudara. Harus menjaga mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, melalui firman Tuhan ini mereka terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat mereka semua, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerja mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.